Guru online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di Guru Online. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 5 bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik A, cahaya dan sifatnya. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 orang anak yang sedang berbincang-bincang. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Mengapa bisa begitu ya? Nah, begitulah perbincangan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat cahaya. Let's go! Sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah ini. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. 3. Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap, seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat Aga, Ian, dan Banu melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya, seperti yang digambar di awal tadi. Yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan berbentuk bayangan. 5.
Nah, itulah dia jenis-jenis gaya. Mengenal jenis cermin. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menjumpai cermin. Tahukah kalian bahwa ada 3 jenis cermin yang sering digunakan manusia? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Let's go! 1. Cermin datar. Cermin yang biasa kalian pakai disebut dengan cermin datar. Saat kita berdiri di depan cermin datar, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukuran dengan kita. Itu dinamakan cermin datar. 2. Cermin cembung. Pada cermin cembung, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih lebar. Cermin cembung digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi. Cermin ini juga terpasang di tikungan jalan untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut. Yang ketiga, cermin cekung. Pada cermin cekung, kalian akan terlihat lebih besar. Jika kalian bercermin dari jauh, kalian akan melihat bayangan yang terbalik. Namun, semakin kalian mendekat, bayangan akan kembali tegak dan semakin membesar. Nah, itulah jenis-jenis cermin. Cahaya memiliki pantulan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul beraturan, berkilat, dan bayangan yang dihasilkan juga mulus. Namun, jika permukaannya tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga tidak beraturan. Coba kalian perhatikan pantulan angsa di permukaan air pada gambar berikut. Apakah kalian bisa melihat perbedaan bayangan yang dihasilkan jika permukaan air semakin tidak beraturan? Cahaya memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Lampu merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam keseharian manusia. Manusia dengan akalnya juga telah banyak menciptakan berbagai teknologi yang memanfaatkan cahaya. Saat ini, sinar laser banyak digunakan dalam operasi mata. Panas yang dihasilkan dari sinar laser dapat digunakan sebagai alat bantu pengganti pisau. Apa yang sudah aku pelajari? 1. Cahaya merambat lurus dan tidak membutuhkan media untuk merambat. 2. Kita bisa melihat karena cahaya dipantulkan. Benda memantul cahaya dari sumber cahaya ke mata kita. 3. Cahaya bisa menembus benda bening seperti kaca. Benda-benda tembus pandang seperti kain tipis dan kertas minyak hanya bisa ditembus bagian oleh cahaya. 4. Cahaya tidak bisa menembus benda gelap seperti tembok, kayu, dan benda lainnya. Cahaya yang terhalang ini kemudian akan membentuk bayangan. 5. Bentuk bayangan bergantung pada posisi benda. Jauh dekatnya sumber cahaya terhadap benda dan jenis cermin yang memantul cahaya. 6. Jika menembus medium yang berbeda seperti dari udara ke air, cahaya akan dibiaskan. Hal ini membuat benda dalam air terlihat lebih dekat dibanding aslinya. 7. Cahaya juga bisa diuraikan. Pelangi merupakan hasil pembiasan cahaya matahari yang diuraikan air. Nah, itulah materi bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik A, cahaya dan sifatnya. Bagaimana, seru kan? Jika kalian suka video ini, kalian wajib subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tonton video kami yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.